Di tengah terpaan derasnya arus keran globalisasi dan modernisasi, salah satu tradisi bernuansa religius Islami, yakni tradisi Maulur, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada setiap 12 Rabiul Awal, yang dipadukan dengan tradisi adat, atau kearifan lokal, masih bisa kita saksikan berkembang di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sampai saat ini, tak terkecuali perayaan Maulid Nabi, seperti diantaranya perayaan Maulid di Bicoli, Maba, Lolobata, Wasile Kabupaten Halmahera Timur, serta di Weda, Gemia dan Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Daerah yang dikisahkan menjadi tempat siar Islam Syekh Umar dan Syah Amin dari Baghdad Irak pada abad ke-8 Masehi itu, ternyata tradisi maulidnya terbilang unik dan khas, karena dipadukan dengan adat Cokaiba yang tidak ada di daerah lain, yang masih tetap eksis mengikuti dinamika zaman. Penulis sedikit mengelaborasi dalam tulisan ini terkait tradisi unik khas tersebut, semoga bermanfaat. Cukaiba adalah manusia yang menyamar dengan mengenakan pakaian menutup seluruh aurat, dan memakai semacam topeng menutup wajah dan kepala. Tentang asal-usul Cukaiba, dikisahkan bahwa pada mulanya Cukaiba adalah pasukan perang di Haltim dan Halteng atau Gamrange pada zaman dahulu. Ada sumber di Haltim mengisahkan bahwa, manusia bertopeng atau Cukaiba saat ini, adalah merupakan simbolisasi atau transformasi dari pasukan perang Gamrange, pada zaman dahulu, yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap situasi dan kondisi di medan perang apapun, atau memiliki kemampuan dapat melakukan penyamaran, untuk tidak dikenal rupa dan raganya, pada saat menyerang musuh. Tarian Cukaiba memiliki daya magis dan mistis. Awal mula perpaduan Cukaiba dalam tradisi Maulid. Perpaduan atau integrasi Cukaiba, sebagai simbolisasi dan transformasi pasukan perang bertopeng ke dalam tradisi Maulur atau memperingati Maulid, dikisahkan bermula dari misi siar Islam yang dilakukan 3 orang raja bersaudara, yaitu Raja Maba, Raja Patani dan Raja Weda di penjuru daratan Halmahera yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Ketiga raja tersebut adalah anak cucu dari Marmar Amin, atau Syekh Amin dari Baghdad Irak, yang berjuang menyiarkan Islam di Halmahera belakang, atau wilayah Maba, Patani dan Weda, pada abad ke-8. Dikisahkan, Syekh Marmar Amin, menikah dengan seorang putri setempat, dikaruniai 4 orang anak, yakni Burtanga, putra sulung atau Raja Maba. Burnabi, putra kedua atau Raja Patani. Burfa, putra ketiga atau Raja Weda, dan Kufa, putri bungsu. Mereka melanjutkan jejak ayah mereka, dengan melanjutkan siar Islam. Suatu ketika perayaan Maulid Nabi secara bersamaan di Patani, lalu Raja Maba, Raja Patani dan Raja Weda, berembuk, untuk melakukan siar Islam ke tempat lain di Halmahera. Mereka membagi 3 zona untuk penyebaran agama Islam. Mereka akhirnya berpisah dan pergi menyiarkan Islam sambil merayakan Maulid Nabi di tempat atau lokasi sasaran siar Islam. Dalam perpisahan itu, mereka saling berbalas syair pantun, bobeto, kabata, dan dolabolo, untuk saling mengingat antara satu dan lain, dan saling memberikan motivasi dan semangat atau spirit, agar tetap tegar dalam menegakkan dinul Islam di bumi persada Halmahera. Karena wilayah sasaran misi siar Islam saat itu tergolong keras dan rawan, maka dalam misi siar Islam, raja-raja tersebut mengikut sertakan pasukan perang Cukaiba, sehingga siar Islam yang dilakukan dalam bulan Rabiul Awal saat itu, di samping merayakan Maulid Nabi, juga disertai atraksi tarian perang oleh pasukan perang Cukaiba, agar mendapat perhatian warga di daerah objek sasaran siar Islam. Model siar Islam ini, dapat dikatakan seperti siar Islam yang dilakukan mubalik-mubalik Arab yang menggunakan tarian perang seperti dabus, sebagai instrumen siar Islam di daerah yang dianggap keras dan rawan. Dari kisah momentum itulah, terbentuk suatu model perayaan Maulid Nabi, disertai dengan atraksi atau tarian adat pasukan perang Cukaiba, yang kemudian menjadi suatu tradisi dalam perayaan Maulid Nabi sampai saat ini. Simbolisasi pasukan perang bertopeng yang tidak dikenali persis wajah, rupa dan raga orangnya, yang akhirnya mengilhami lahirnya penyebutan, atau istilah di masing-masing 3 daerah. Dalam dialek Maba disebut, Ipa Ice. Dialek Bikoli disebut, Cunga Ipa, Patani menyebut, Ta Ipa, dan dialek Weda disebut Cogo Ipa. Masing-masing penyebutan itu bermakna sama, yang artinya, itu bukan dia yang sebenarnya, maksudnya hanya sebagai penyamaran. Dari kata Cunga Ipa, asal Bisoli, dan Cogo Ipa asal Weda, kemudian bergeser penyebutannya menjadi Cuka Iba, atau Coka Iba, yang penyebutannya digunakan sampai saat ini. Bentuk Cukaiba, sebagai simbolisasi dan transformasi dari pasukan perang bertopeng Cukaiba adat, terdapat 3 bentuk, berdasarkan kekhasan 3 daerah Gamrange. Yaitu,
Cukaiba Ai, terbuat dari kayu dan pimpinan semua Cukaiba, milik Raja Maba dan Bisoli. Cukaiba Gome, terbuat dari pelepah batang pohon sagu, milik Raja Patani. Dan Cukaiba Loyeng, terbuat dari anyaman daun pandan, milik Raja Weda dan Samola. Ketiga jenis Cukaiba itu bisa dimunculkan bersamaan di masing-masing wilayah Gamrange. Bahkan bentuk topeng Cukaiba dapat dimodifikasi dan dihiasi dengan berbagai macam simbol makhluk hidup di muka bumi ini. Jumlah Cukaiba Ai atau kayu, untuk Sangaji Maba dan Sangaji Bicoli masing-masing sebanyak 13 orang, yang disesuaikan dengan jumlah pasukan perang yang terjun ke medan perang. Jumlah 13 orang adalah jumlah yang disesuaikan dengan angka 13 rakaat dalam sholat. Sebanyak 12 orang yang turun nampak langsung ke medan perang, sedangkan yang satunya merupakan orang, petua adat, yang tidak nampak terjun di lapangan. Beliau ini yang melakukan ritual mengeluarkan pasukan dari rumah atau markas secara adat. Dan selalu siap siaga dengan senantiasa membantu pasukan dari jauh dengan berzikir dan berdoa. Bentuk bagian yang menutupi muka, diukir dan dihias menyerupai topeng. Bagian ujung atasannya dihiasi rambut buatan, dari ijuk enau yang hitam, dan orangnya mengenakan pakaian panjang atau jubah. Kemudian Cukaiba Gome dan Cukaiba Loyeng, yaitu Cukaiba yang merupakan pasukan prajurit. Jumlah Cukaiba ini untuk setiap kesangajian Patani dan Weda, semula berjumlah 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna. Cukaiba ini sesuai adat, mengejar-ngejar dan memukul dengan rotan kepada siapa saja yang dijumpai berada di luar rumah pada siang hari, yang sedang tidak memakai Cukaiba, atau pakaian panjang, jubah, atau pakaian ala perempuan yang dipakai menutup tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Simpul prosesi perayaan Maulid. Perayaan Maulur atau Maulid di Haltim Halteng, biasanya dirayakan selama 1 hari, 3 hari atau selama 7 hari, tergantung kesepakatan bersama oleh pemangku kepentingan setempat. Ambil contoh perayaan Maulid di Bikoli Haltim. Pada bulan Safar, bulan sebelum Rabiul Awal, nuansa Maulidan sudah mulai terasa. Bulan Safar disebut sebagai Mauadakat Maulur, atau bulan mendekati Maulid. Pada bulan Safar para pemuka agama, pemangku adat, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat berembuk membahas perihal perayaan Maulid. Dalam bulan Safar, dikabarkan kepada warga termasuk yang berada di seberang atau di kebun melaut untuk bersiap-siap dalam rangka perayaan Maulur. Jika ada warga terlambat kembali ke kampung dalam perayaan Maulur, diberikan sanksi adat berupa denda atau penyitaan barang tertentu oleh Cukaiba adat dan dibawa ke kepala adat. Pada konteks ini, dapat dikatakan perayaan Maulidan menghidupkan tradisi adat, sekaligus penegakan hukum adat. Acara perayaan Maulid sendiri dilakukan pada siang hari dan malam hari. Mengawali hari pertama perayaan, biasanya didahului pada waktu saat lepas salat subuh dini hari, jam 5 sampai jam 7 pagi, Cukaiba kayu yang berjumlah 12 orang, dikeluarkan oleh pemangku adat mengelilingi kampung, pertanda perayaan Maulid dimulai pada hari itu. Keliling kampung sebanyak 3 kali bila dirayakan selama 3 hari, dan keliling sebanyak 7 kali bila dirayakan selama 7 hari. Pada setiap sore hari, 12 Cukaiba ini juga keluar mengeliling kampung sebanyak 1 kali, mengingatkan warga untuk jangan lupa pada malam harinya pembacaan zikir, sarafalanam, bara janji dan pembacaan riwayat Nabi di tempat yang telah ditentukan atau disediakan. Pada siang hari, pagi sampai sore, Cukaiba akan memukul setiap orang yang didapatinya di luar rumah, tidak memakai Cukaiba. Cukaiba akan mengingatkan warga untuk siang hari tetap di dalam rumah sebagai wujud syukur atas kelahiran Nabi. Ada juga Cukaiba Garap, atau Cukaiba pembuat lucu, mengelilingi kampung melakukan pertunjukan lawak atau membuat lucu untuk mengundang tawa dan rasa sukacita bahagia dalam perayaan hari kelahiran Nabi. Pada siang hari juga, dimeriahkan dengan atraksi tarian cakalele, dan sore harinya dilakukan upacara pemotongan ayam atau disebut tekele maulur, yang nantinya untuk ala kadar pada malam hari. Pada malam hari sampai dengan waktu subuh, dilakukan pembacaan zikir, sarafalanam, bara janji dan pembacaan riwayat Nabi secara berjamaah diiringi bunyi rebana, dan Cukaiba menari-nari gembira. Jika dirayakan sederhana maka tempat perayaannya di dalam masjid. Tetapi bila dirayakan secara besar-besaran, maka biasanya dibuat sabuam memanjang di jalan, dekat masjid yang di dalamnya diatur berjejer memanjang meja dan kursi. Acara pada malam hari juga tergolong unik, di mana mereka yang membaca riwayat Nabi adalah terdiri dari kaum laki-laki yang tetap berpasangan, duduk berhadapan dengan pasangan yang sama dari malam pertama hingga malam terakhir. Duduk berhadapan dan berpasangan ini di Patani dan Weda, disebut Fanten. Di Bisoli dan Maba, disebut Vekela.
Pasangan yang duduk berhadapan ini akan secara bergiliran menyajikan ala kadar mereka pada malam hari sampai malam terakhir. Malam 12 Rabiul Awal adalah puncak perayaan. Bila tiba hari di mana perayaan Maulidan telah selesai, maka pada pagi dini hari setelah subuh, Cukaiba kayu mengelilingi kampung memberitahukan warga bahwa Maulid telah selesai, dan warga sudah bisa dapat beraktivitas seperti biasa. Praktis perayaan Maulid Nabi di Haltim dan Halten selain menggambarkan siar Islam, juga melahirkan suasana ukhuwah Islamiyah, jalinan tali silaturahmi, semangat persaudaraan yang kokoh, gotong royong dan kebersamaan egalitarian yang selalu terjaga, serta mengandung filosofi Fagogoro. Untuk saat ini, Cukaiba telah ditransformasikan atau dikembangkan tidak saja tampil pada momen Maulid, tetapi juga diperankan pada momen-momen tertentu, seperti pada penjemputan pejabat atau tamu-tamu agung yang datang, juga dalam upacara dan event tertentu. Penulis, Denny Chan, SH, MSI. Catatan, tulisan ini pernah diterbitkan Malut Post, edisi, tanggal 14 Januari tahun 2017. Aku berdiri, hadapi rintangan tanpa henti.